Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kawanku petani Indonesia. Hari ini pagi hari kembali menyapa Anda ya. Wes pirang-pirang dino iki orang konten ya. Kegiatannya saya membangun tempat istirahat. Lek cara omahku jenenge gubuk ya. Nah, nih ya. Gubuknya wis dadi alhamdulillah dan hari ini tak review. Ya wis koyo ngene iki ya. Nah, gubuk gubuk Asmoro. Nih saya bahkan varietas ubi jalar bagi kawan-kawan yang eh, menyimak yo iki. Nah ini saya menempatkan gubuk saya itu berada tepat di pinggir lapangan ya. Nah ini lapangan desa. Ini daerahnya yang sering saya videokan juga ya. Nah ini saya membuka lahan untuk ubi jalar saya. Ini masih saya kerjakan secara manual ya karena masih ada pohon yang tinggi belum saya tebang. Nah ini nanti akan saya robohkan semuanya. Ini sebagian sudah saya kerjakan untuk lahan ubi jalar saya. Nah ini adalah varietas-varietas yang biasa saya tanam dan alhamdulillah ini yang kemarin sudah saya tanami ya. Sore-sore tak tanduri langsung saya mulsa dengan jerami ya, jerami padi dari sawah ya. Karena ini adalah perkebunan kayu ya. Kemarin yang sempat saya videokan saat pembukaan lahan ya ini. Hasilnya kayak gini, bersih ya. Nah, ini nanti kita tinggal menebang pohon yang berada di tengah ini ya. Ini nanti akan saya robohkan semuanya karena mengganggu tanaman. Yang jelas seperti itu. Ya sebenarnya nggak terlalu mengganggu sih karena tidak ada cabang yang ada di bawah. Tapi tetap ben enak dipandang ya hilangkan saja ya. Karena produktifnya itu nggak ada ya. Jangkanya panjang, mending nanam ubi jalar aja yang 3 bulan kita sudah panen ya, kita kerjakan secara manual ya, santai pokoknya ini enggak kesusu. Nah ini tak bukanya tak intip ya. Nah ini mulsa yang saya pergunakan. Nah, ini adalah jerami ya, ini untuk penanaman selalu seperti ini di musim kemarau ya. Nah, ini nanti sekaligus untuk mempersubur lahan saya ini yang lahan bekas tegalan ya, kalau orang sini ngatakan itu tegalan. Nah, ini nanti mulsa dari jerami bekas sekaligus penyubur tanah juga untuk menyuplai nutrisi dari tanaman kita ya. Nah ini 4 hari atau 5 hari ke depan kita buka mulsa dari tanaman ubi jalar ya. Ini red kasdo ya, ini semua saya tanam ini red kasdo ya sampai bawah. Kemarin agendanya memang seperti itu, semua red kasdo. Ini yang peta ini red kasdo 1, yang atas insya Allah nanti saya tanam yang red kasdo 2. Untuk yang bawah ini mungkin 2 jenis ya, sama-sama red kasdo. Nah ini untuk sampelnya sekitar sini itu sudah saya coba. Nah ini sudah saya panen mulai kemarin ya. Ini usianya hampir 3 bulan tapi sudah saya panen karena mendapatkan serangan hama tikus ya. Nah ini daunnya banyak yang menguning. Nah ini sama red kasdo, memang benar-benar red sekali dan hasilnya memuaskan. Keunggulannya bisa ditanam pada lahan yang agak teduh, ini juga tetap menghasilkan umbi yang cukup lumayan menghasilkan ya. Nah ini red kasdo. Yuk kita ngecek aja ya kalau begitu umbi ini sudah bener apa enggak kalau red kasdo itu ditanam di bawah pepohonan yang dekat dengan tanaman besar. Nah ini tanaman besar ini akasia ya, ada mahoni dan lain-lain ya. Nah, ini lahan saya memang bersebelahan dengan kebun milik tetangga yang banyak terdapat kayak gini. Kalau Bang Heri ya tebang sebenarnya, tapi kalau milik saya, tapi kalau bukan ya yes gimana lagi ya. Nah oke, ngomong niku yes lain nanti. Oke, ngecek aja ya. Ini red kasdo 1. Nah umbine walaupun berada di tempat teduh nah, kayak gini lur. Nah, umbinya tetap bagus toh. Nah, ini tetap bagus ya, walaupun berada di dekat tanaman tinggi ya. Wah, ini umbinya sudah besar. Ini belum genap 3 bulan, ini nanti saya panen ya. Pasti saya panen. Sekaligus bibitnya ini nanti saya ambil, akan saya tanam pada area atas ini ya. Sekaligus
agar tidak hilang dimakan tikus ya, karena ada serangan tikus kayak. Nah ini benar ya, udah besar-besar nih, siap kita panen. Tapi kalau enggak kita tutup sebelum dipanen ya hilang nanti dimakan tikus ya. Nah itu tadi salah satu keunggulan dari red kasdo saya yang bisa ditanam dengan hasilnya tetap bagus walaupun pada lahan sekitaran ini ya, tanaman tinggi ya. Ya, ini kita nyepil, ini adalah Raja Madu ya, yang Raja Madu pun saya tanam ya. Raja Madu juga oke kita tanam di area banyaknya pohon tinggi ya. Ini habis semua daunnya. Ini saya pindah lokasi pembibitannya. Nah ini tinggal sisa-sisa ya. Nah ini milik saya semua, ini sampai atas ya, ini perbatasan. Nah, seperti ini saya tumpuk, wah luar biasa ya. Nah ini untuk batas wilayah kita, patok. Nah ini perbatasannya kayak gini. Milik saya yang sudah saya bersihkan seperti ini milik orang lain, beda ya. Nah ini ada yang sebesar, besar, ini milik saya. Oke, lahan saya yang belum saya babat habis ini masih bagian bawah, ini belum sempat saya bersihkan gulmanya. Nah, ini masih lumayan luas juga. Ini nanti kita agendakan memang akan pembersihan kembali. Nah, kita ngintip juga untuk Raja Madu ya, mungkin daunnya kayak gini apa umbinya ada ya, karena kita kemarin Raja Madu ini fokus untuk pembibitan, akhirnya umbinya itu malah ketinggalan, tapi ternyata wah ada juga ya umbinya, wah besar sekali lor. Nah ini lumayan ya, mungkin saya panen besok atau nanti sore ya, sambil menunggu hujan. Belum hujan-hujan di daerah saya, tempatnya lagi panas ya, panas banget. Di desa sebelah hujan lebat, di desa saya nggak ada. Aduh ini belum giliran mungkin. Nah ini speknya kayak gini ya, pembuatan bedengan secara manual pun sangat mudah, karena lahan ini termasuk lahan yang paling gembur yang saya punya. Nah seperti ini ya. Nah ini kita remas pun masih mudah ya. Nah, sangat mudah sekali. Ini memang bagus banget, apalagi sudah kita hilangkan pohon-pohon yang tinggi. Nah, ini sudah mulai saya persiapkan penebangan. Nih ya, ini nanti speknya untuk tanaman jangka panjang harus hilang dari lahan ya. Kita menyisakan yang tanaman jangka pendek saja, karena biar menghasilkan ya. Kalau kita mengandalkan cuma tanaman kayu, agenda untuk 5 tahun 6 tahun panen, enggak makan ya. Jadi kita harus, petani lebih mengutamakan hasil yang menguntungkan aja buat kita. Gitu. Dimotivasi juga ya buat teman-teman. Nah, ini kayak gini ya. Penempatan mulsa itu mudah banget. Caranya kayak gini ya. Sudah tanaman itu kita tanam, langsung kita tutup seperti ini ya. Usahakan daun batang itu bisa ketutup mulsanya dari damen itu tadi ya. Nah, walaupun nggak 100% tertutup, ini sudah sangat membantu untuk mengurangi penguapan, juga sinar matahari yang mengenai tanaman baru kita itu tidak secara langsung ya. Mungkin cuman sekitar berapa persen yang kelihatan. Nah itu tetap perlu, tapi kalau terlalu rapat itu juga kurang bagus ya. Jadi nggak bisa berfotosintesa di masa pertumbuhan akar utama pada tanaman ubi jalar yang kita baru tanam ya, seperti itu. Oke, ya ceritanya hari seperti itu ya, mereview tanaman yang usianya 1 hari 2 hari ini ya. Nah seperti ini pemakaian cangkul saja ya untuk pembuatan lahan yang saya lakukan, karena mengisi waktu juga saya agak nyantai ini. Sebenarnya biasanya saya lakukan dengan rotari cakar baja, tapi sekaligus olahraga ya. Tapi hasilnya bisa lebih tinggi ya. Bedengan yang kita bikin itu, nah ini ketinggian, nah ini ya, ketinggian bedengan yang saya gunakan ini adalah sekitar 40 cm ya. Karena apa? Karena untuk varietas red kasdo itu adalah salah satu varietas ubi jalar unggulan yang saya punya,
yang mempunyai karakter berumbi panjang ya. Jadi semakin tinggi bedengan yang kita bikin, itu semakin panjang pula hasil yang kita dapatkan ya, seperti itu. Tapi untuk jenis-jenis yang ubinya itu selalu dengan identik besar bulat, itu kita tidak memerlukan bedengan yang tinggi ya. Contohnya yang berumbi bulat itu di sini ada ubi JP ya. JP itu identik lebih bulat ya. Walaupun panjang tetap ada bulatnya. Jadi untuk varietas JP itu tidak memerlukan bedengan yang terlalu tinggi. Tapi untuk red kasdu, pelangi, ada gading dong, ada gemoy 1, ada jenis-jenis sibidong dan yang lain, itu kalau kita menginginkan yang umbinya lebih panjang, kita bisa menyikapi dengan peninggian bedengan minimal 40 cm. Ya kalau memang belum terbiasa bikin tinggi, wah kok dhuwur temen ya, kok tinggi banget ya. Tapi ya itu tadi, itu salah satu metode yang saya terapkan untuk membuat ubi jalar itu lebih panjang, kita dengan metode peninggian bedengan ya. Di samping memang ciri khas atau karakter ubi itu bisa memanjang. Kalaupun memang jenis yang tidak bisa memanjang, yang bulat-bulat itu ya tetap nggak bisa panjang ya, karena memang karakternya seperti itu ya. Itu tadi ya sekilas saja pengetahuan tentang pemilihan bibit ubi kalau pengen Anda yang panjang, yang pendek, yang ukuran sedang dan lain-lain. Nah, ini bisa menyesuaikan dengan pembuatan bedengan itu yang tinggi. Ini kalau milik saya selalu saya bikin tinggi ya. Apalagi di musim penghujan, biar air itu cepat meresap, cepat berkurang saat banyaknya curah hujan. Tapi kalau musim kemarau, kelemahan kalau terlalu tinggi bedengan itu akan cepat hilang ya, malah seperti itu ya. Jadi penyesuaian ketinggian itu juga didasarkan musim ya, musim panas atau musim penghujan ya. Monggo buat kawan-kawan pilih yang mana, yang penting hasilnya itu sesuai dengan harapan. Nah, saya pengen dawa ya yes, kayak gini aja ya. Ini contoh yang saya lakukan. Ini sudah saya buktikan puluhan tahun, hasilnya memuaskan ya. Nah, terima kasih buat kawan-kawan yang sudah menyimak. Moga aja pembuatan bedengan yang saya lakukan di area red kasdu 1 dan akan saya tanam juga red kasdu 2 pada lahan perkebunan kayu ini jadi contoh, mungkin bisa Anda terapkan metode peninggian bedengan, juga mulsa dari jerami padi. Itu akan mengurangi pupuk kimia yang kita berikan ya. Ada untung dan ruginya. Ruginya lek nggowo yo mesti akeh ya butuh ya. Tapi keuntungannya dengan jerami bekas itu nanti akan lapuk menjadi humus, menjadi nutrisi yang berguna banget buat tanaman kita. Itu bisa mencapai 3 kali panen ubi jalar. Oke, hari ini kayak udannya deres banget lor, sudah akan datang. Oke, terima kasih. Salam Tani Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.